Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Rizky. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mendapatkan 60 juta pertama kali dari website. Jadi sebelum mulai mungkin teman-teman saya mau disclaimer dulu kalau penghasilan saya ini saya tujukan bukan untuk pamer atau apa ya. Saya sadar, saya juga tahu kalau di atas saya itu masih banyak yang lebih banyak penghasilannya, lebih besar. Jadi di video ini tujuannya ya cuman untuk sharing dan juga mungkin bisa jadi untuk motivasi ya buat teman-teman juga yang mungkin juga sama seperti saya tinggal di pelosok. Kalau kita itu juga bisa kok berkarya gitu ya, mendapatkan penghasilan dari website gitu. Jadi nggak perlu kita tinggal di kota atau punya fasilitas yang wah, karena awal mula saya ngeblog juga saya itu cuman menggunakan laptop second gitu ya, bahkan bukan laptop, PC second gitu ya teman-teman. Saya masih ingat yang pertama saya gunakan itu AMD A4 ya teman-teman, itu second semua saya rakit, motherboard second, PC second, prosesor second, RAM second, semuanya saya beli second di OLX zaman dulu teman-teman. Tapi ya itu jadi penghalang ya teman-teman, kita tetap bisa kok manfaatin apa yang kita punya asalkan ada niat gitu ya. Saya tuh tinggal di Lampung ya teman-teman. Saya tinggal di Lampung itu juga bukan di kotanya, saya tinggal di pelosok di ujung Sumatera, di Pasena. Nanti saya cantumkan mungkin fotonya, foto denahnya atau petanya. Nah di situ tuh ya sama seperti anak-anak lainnya lah teman-teman. Kalau backgroundnya saya ini bukan orang yang pinter teknologi gitu ya. Saya ini cuma anak biasa, anak kampung yang tinggal di pelosok. Di sini juga sinyal tuh susah. Nggak banyak teman-teman yang boro-boro website gitu ya. Di sini bikin Facebook aja istilahnya masih minta tolong sama yang punya warnet gitu. Zaman dulu saya waktu masih SMA gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kuliah gitu. Saya pengen kuliah, minta ke orang tua untuk kuliah. Ya saya tahu ya permintaan saya ini mungkin dulu agak egois, karena saya tahu orang tua saya itu bukan termasuk orang yang mampu saat itu. Jadi saya memutuskan untuk kuliah itu bukan karena apa-apa ya teman-teman, tapi karena saya yakin kalau misalnya dengan kuliah itu saya bisa merubah perekonomian keluarga ya, termasuknya perekonomian saya sendiri gitu ya. Karena dulu saya masih kecil itu saya terbiasa gitu untuk kerja ke orang lain gitu ya, entah itu kerja di toko sayur, kerja di rumah makan segala macem, jual bensin, jualan es jeruk, itu saya lakuin semua. Itu yang bikin saya kok motivasi untuk saya pengen lah kuliah lah. Kalau misalnya saya nggak kuliah mungkin saya nanti bakalan lulus SMA nikah ya udah gitu, kerja gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya pengen lah kuliah gitu, entah gimana caranya. Saya yakin nanti kuliah itu bisa ngerubah hidup saya gitu ya. Dan ya mungkin kalau bisa dibilang sekarang itu tercapai ya nggak 100% sih, mungkin ya 60% ya, termasuknya saya nggak kerja orang lain gitu ya, saya kerja mandiri gitu ya, buka toko sendiri ya. Udah dapet itu saya dapat penghasilan dari website, itu menurut saya salah satu goal yang tercapai gitu ya. Ya walaupun nggak sebesar atau semuluk-muluk yang saya harapkan awalnya, tapi setidaknya dari 100% target itu mungkin 80% lah tercapai atau 70% ya. Jadi saya tuh kuliah mungkin nggak semudah teman-teman ya sekarang ya. Saya ini uang makan saya tuh satu bulan itu cuma 500.000. Kalian bisa bayangin 500.000 untuk sebulan ya, itu termasuk makan, transportasi, listrik, pulsa dan lain-lain. Jadi kalian bisa bayangin 500.000 itu gimana ya. Bahkan saking iritnya itu badan saya itu sampai kurus banget gitu teman-teman, sampai 40 berapa gitu. Nanti saya kasih fotonya lah teman-teman, awal-awal saya kuliah itu kurusnya kayak mana. Awal-awal saya kenal blog itu di semester 4 kalau nggak 5. Itu saya kan punya pacar gitu ya, yang dia itu jurusan perbankan syariah gitu. Dia minta tolong untuk dibuatkan website karena dia dapat tugas untuk ngupload materi gitu ya, atau tugasnya dia ke
website. Nah dari situlah pertama kali belajar ke Blogspot ya teman-teman. Oh ya, awal pertama kali saya membuat website itu menggunakan Blogspot ya. Jadi belum pakai WordPress, masih pakai Blogspot. Dan itu saya selesaikan dalam waktu 2 hari gitu ya. 2 hari bikin template, ngedit, ngupload, udah selesai. Nah dari situ saya kok lihat ternyata website ini seru ya, bagus ya, asik gitu ya. Akhirnya dari situlah saya keterusan gitu ya. Ada suatu kejadian yang menurut saya unik gitu ya, yang jadi saya motivasi untuk punya website gitu ya, untuk mengelola website dan serius gitu ya. Karena waktu itu ceritanya itu ada kiriman dari orang tua di kantor pos. Nah waktu itu bertepatan tanggal 22. Kalau teman-teman tahu mungkin ya, di awal-awal website dulu gajian itu nggak langsung ditransfer lewat rekening ya teman-teman, tapi menggunakan Western Union gitu. Jadi setiap tanggal 22 itu sering dulu master-master yang gajinya tuh gede-gede, yang sampai 5 juta, sampai pokoknya banyak lah, itu sampai puluhan gitu ya. Dia tuh di Western Union gitu, di pos itu nyairin gajian gitu. Jadi singkat cerita saya tuh ngobrol lah salah satu owner website yang waktu itu saya lupa nama websitenya apa, tapi dia tuh cerita kalau dia tuh ngambil gajian dari website Google AdSense gitu. Terus dari sana akhirnya saya motivasi nih untuk bikin website. Pertama kali membuat website itu yang saya buat website tutorial ya, teman-teman pasti yang ngerasain lah ya. Pertama kali bikin website pasti tutorial cara membuat website dan lain-lain. Padahal ya kita sendiri itu nggak tahu gitu ya sebenarnya yang kita tulis itu bener apa enggak. Tapi biasanya emang kayak gitu ya alurnya. Pasti kalau mau bikin website, orang yang dibaca gitu ya tentang tutorial website, akhirnya bikinlah tutorial website, ikut-ikut gitu ya teman-teman. Ya dari situ nggak sukses ya. Website saya yang pertama itu gagal, nggak ada yang ngunjungin, websitenya sepi. Terus bikin lagi saya website yang kedua ini tentang kunci lagu, ya nggak berhasil juga, gagal, dimonetize juga susah. Akhirnya yang ketiga ini saya bikin website ya sharing aja gitu, pengalaman dan lain sebagainya. Terus saya yang ketiga ini mulai untuk memfokuskan gitu ya satu topik atau niche yang khusus gitu ya. Di sini saya ngebahas tentang ya apa ide usaha dan lain sebagainya, terus pemilik usaha gitu-gitulah pokoknya. Nah dari itu di sini website ini nih yang mulai berjalan gitu ya, menghasilkan gitu. Kejadian unik yang mungkin berkesan buat saya gitu ya, itu waktu ngelola website yang pertama, waktu ngambil PIN ya. PIN itu saya sampai 3 kali bolak-balik ke kantor pos teman-teman. Lebih dari 3 kali malah ya kalau dihitung. Yang pertama saya datengin kantor pos di dekat rumah saya gitu, di dekat kontrakan gitu ya, di kos-kosan waktu kuliah dulu. Itu nggak ada, katanya suruh datang ke kantor pos yang lebih besar. Datang lagi ke kantor pos yang lebih besar, nggak ada. Terus ganteng sampai akhirnya saya datang ke kantor pos pusat gitu, belum datang. Katanya nanti bulan depan coba tengok lagi. Oke, bulan kedepannya saya datang lagi, ternyata belum datang teman-teman. Terus saya pulang, request PIN lagi. Yang ketiga ini saya datang ke kantor pos pusat, datang PIN saya yang saya request. Jadi kan naik motor tuh di jalan itu hujan. Nah itu surat posnya itu saya masukin jaket, pokoknya saya ikat lah. Mau berhenti juga udah terlanjur. Itu sih yang menurut saya berkesan banget ya, saat pertama kali dapat surat PIN dari Google ya, untuk verifikasi yang 6 angka itu. Terus yang berkesan kedua yaitu adalah gajian pertama. Jarak antara dapat surat sampai gajian yang pertama itu lumayan jauh ya teman-teman. Itu ada beberapa bulan lah intinya. Nah, gajian pertama itu cair atau dapatnya itu pertama kali bertepatan dengan yudisium ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu sebelum wisuda itu kan ada yudisium. Nah di yudisium itulah tepat banget saya mendapatkan gaji pertama saya gitu ya. Jadi double gitu ya teman-teman. Itu yang paling berkesan sih. Oke, jadi untuk yang udah penasaran, mungkin screenshotnya akan saya berikan ya, teman-teman bisa lihat nanti. Mungkin saya bikinkan video screenshotnya untuk teman-teman bisa lihat.
total penghasilan saya gitu ya sampai sekarang gitu. Saya maksud 60 juta ini bukan pendapatan per bulan ya, tapi pendapatan keseluruhan dari Google AdSense. Jadi Google AdSense aja ya teman-teman. Jadi nggak termasuk affiliate ataupun review dan lain sebagainya. Ini cuma dari Google AdSense. Oke, tadi teman-teman pengalaman saya dan cerita saya sampai akhirnya memperoleh 60 juta dari website. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share dan channelnya di-subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.